Saat ini kita masih di tengah-tengah situasi pandemi COVID. Tapi kita percaya bahwa walaupun banyak persoalan kehidupan yang tidak menentu, tapi Tuhan akan mengendalikan. Ingat saudaraku, dari zaman ke zaman kita lihat, dari zaman Mesir, zaman Babylon, zaman Medo Persia, zaman Yunani, ya, dan zaman apa? Romawi, saudaraku. Tuhan semua kendalikan, saudaraku. Ya, tak perlu kita takut, saudaraku. Sekalipun kita terluka, ketika kita menghadapi apa? Kesusahan, saudaraku. Pasti hati kita terluka, saudaraku. Tapi ingatlah bahwa Tuhan kita akan menyembuhkan segala apa? Segala persoalan kita. Persoalan yang apa? Yang melukai hati kita, yang melukai pikiran kita, saudaraku. Baik, ketika kita masih di dunia ini, so pasti ya, sudah pasti kita akan mengalami luka, saudaraku. Luka yang diakibatkan oleh banyak persoalan kehidupan. Tapi ingatlah bahwa setiap luka yang kita hadapi, tentu ada juga obatnya. Bagaimana cara mengobati luka, saudaraku? Itu boleh dengan obat alami. 10 obat alami. New Start atau Celebration dengan istilah yang sudah kita populerkan di apa? Di gereja kita. Obat alam, saudaraku, boleh salah satu apa? Mengobati luka kita. Kemudian resep dokter. Ya. Supaya luka itu boleh sembuh, maka tidak lain harus apa? Ada resep dokter. Kemudian kalau luka itu sudah sangat besar, maka harus dilakukan tindakan atau operasi. Lantas timbul dalam pikiran kita bagaimana luka dapat menyembuhkan luka. Tapi bagi kita umat-umat Tuhan perlu tahu, saudaraku, bahwa luka itu dapat menyembuhkan luka. Dengan cara bagaimana? Ya, kalau tadi saya sampaikan di pendahuluan ini, ya kalau kita mengalami luka yang ringan, yang agak berat, bisa dengan apa? 3 cara ini. Tetapi saudaraku, kalau kita sudah sangat luka, yang sangat dalam, bukan oleh karena sayatan, bukan oleh karena ya kena paku, kena pisau, ya. Saudaraku, dalam Tuhan perlu kita lihat juga penyebab seorang terluka. Nah, ini dia. Ya, sedikit saya bawakan secara medisnya. Bisa orang luka karena jatuh dari motor, ya, jatuh dari tangga. Nah, kalau dulu rumah punya apa? Punya tangga yang sangat tinggi. Kalau sekarang rumah sudah jarang punya tangga. Kemudian luka oleh karena tabrakan, saudaraku. Ini sering kita lihat ini, tabrakan. Kemudian luka oleh karena kurang berhati-hati. Ya, ibarat kata kalau kita di dapur, ya, memotong tomat, ya, lalu karena kita kurang berhati-hati, maka tangan kita akan apa? Kena sayat. Ya. Kemudian penyebab seorang terluka oleh karena orang lain, saudaraku. Apakah dengan tidak sengaja, apapun dengan sengaja, saudaraku, bisa kita terluka. Bahkan bukan hanya dengan apa? Ya, dengan katakanlah oleh karena pisau, tetap saudaraku, bisa juga kita terluka oleh karena perkataan, saudaraku. Sehingga perkataan itu bisa apa? Membekas. Ingat, saudaraku, di dalam ilmu psikologi bahwa perkataan saudaraku bisa membuat orang apa? Mengingat selamanya, saudaraku. Apalagi perkataan itu, ya, perkataan yang apa? Yang menyedihkan. Luka yang menyembuhkan. Tadi kita sudah membaca secara seksama di dalam ayat bersahutan kita yang diangkat dari firman Tuhan kitab Yesaya pasal 53 ayat yang ketiga sampai dengan 7. Hamba Tuhan yang menderita. Itulah judul perikopnya. Siapa itu hamba Tuhan itu? Yesus, saudaraku. Dia sebagai manusia dan dia juga sebagai Allah. Dia harus apa? Dia harus mengambil bahagian manusia supaya dia apa? Supaya dia luka. Supaya dia mendapatkan luka yang gantinya luka kita, saudara. Jadi dia luka sesungguhnya bukan karena perbuatannya.
bukan oleh karena tindakannya yang salah, bukan oleh karena perkataannya yang menyakiti, tetapi oleh karena luka kita lah, oleh karena penderitaan kita lah, oleh karena dosa kita lah, maka kita akan sembuh. Oleh bilur-bilurnya, kita akan apa? Kita akan sembuh. Sehingga hanya oleh luka Yesuslah yang dapat membersihkan luka kita, luka dosa. Saksian Tuhan, mahkota duri itu identik dengan kepala saudaraku. Ya. Kepala Yesus. Oleh mana ketika Yesus disalibkan, maka diberikan mahkota duri. Saudara Tuhan, ini makna filosofi mahkota duri saudaraku adalah pengorbanan saudaraku. Penderitaan yang oleh mana Yesus harus mengalami penderitaan yang amat sangat. Ya. Yang sesungguhnya penderitaan itu tidak dapatlah dialami dirasakan oleh manusia. Tetapi gantinya harus Yesuslah yang terluka. Dan ini saudaraku lambang penderitaan saudaraku. Tapi dalam satu sisi saudaraku, mahkota duri adalah lambang kemuliaan. Karena dengan ada mahkota ini, maka kita dipermuliakan dalam Yesus. Yesus mengenakan mahkota duri yang dipikulkan ke atas kepala. Duri-duri tajam dari tersebut mengakibatkan keluarnya darah yang segar dari kepala Yesus. Kepala berbicara mengenai pikiran. Saudaraku, kepala saudaraku adalah filosofi kita saudaraku. Itu makanya kerajaan ya yang disampaikan oleh Daniel kepada Raja Nebukadnezar, ya, ada 3 kerajaan akan hancur. Kepala ya dari emas, ya kan, melambangkan kerajaan yang besar, Babylon. Saksian Tuhan, kepala mengartikan apa? Mengartikan pikiran. Ya. Kita melakukan sesuatu karena ada apa? Karena ada di sana pengendali pikiran saudaraku. Jadi kenapa ini saudaraku yang menjadi pusat perhatian, yaitu mahkota ini, oleh karena ketika Yesus ya dipakaikan mahkota kemuliaan ini, ya, bagi dunia mahkota duri ini adalah suatu kebodohan. Paulus mengatakan dalam 1 Korintus 1 ayat 18 bahwa salib adalah kebodohan. Bahwa mahkota duri adalah kebodohan. Ya, bagi mereka yang tidak mengenal siapa Yesus, bagi mereka yang tidak menerima keselamatan. Tapi syukur bagi Allah bahwa mahkota duri, mahkota kebenaran adalah merupakan karunia bagi kita. Karena dengan demikian kita boleh diperdamaikan oleh Allah melalui kematian. Saudara kesayangan Tuhan, kalau kita amati ini, mahkota ini tidak pernah disendengkan kemana, ya, atau dikalungkan, tidak pernah saudaraku, ya, atau ditaruh di tangan kita, tapi selalu di kepala saudaraku. Karena pekerjaan kepala saudaraku adalah sangat besar, sangat memiliki apa? Dampak yang sangat luar biasa, memiliki pengaruh. Ya, Yesus sebagai anak Allah memiliki pengaruh yang sangat luar biasa untuk menyelamatkan saudara dan saya. Sehingga perlu kita pikirkan saudaraku, ya, tentang apa? Tentang kematian Yesus, tentang mahkota duri, mahkota kemuliaan. Dalam ilmu penelitian mengatakan, bila kita memperkatakan hal negatif terhadap air, ya, ini ada hubungannya dengan air karena darah, ya, dengan air saudaraku, tidak mungkin ada darah atau tidak ada air saudaraku dalam tubuh kita. Ya. Maka molekul air tersebut akan rusak. Namun jika kita memperkatakan hal yang positif, maka molekul air itu akan menjadi sangat indah bentuknya. Ini saudaraku ketika dibuat oleh apa? Oleh ilmuwan tentang satu riset penelitian saudaraku. Banyak orang mengatakan bahwa molekul air akan rusak saudaraku. Nah, kemudian penelitian tersebut menunjukkan bahwa pikiran memiliki efek yang sama seperti perkataan karena tubuh kita 70% air saudaraku. Jadi tubuh kita saudaraku ada juga air dan bercampur apa? Darah saudaraku. Itu makanya saudaraku, kalau tubuh kita tidak mengkonsumsi air
Apa saudara-saudaraku? Maka darah itu akan menggumpal saudara. Tetapi ketika tubuh kita itu ada air, lancar, maka apa? Maka darah kita itu akan apa? Akan lancar mengalir saudara. Dan memang tubuh kita saudaraku adalah dipenuhi dengan air, ya. Dan ketika air dalam tubuh kita, maka di sana nanti akan bercampur dengan apa? Dengan darah saudaraku. Lalu bagaimana luka mengobati luka saudaraku? Supaya luka itu boleh disembuhkan, maka isilah pikiran kita, hati kita dengan firman Tuhan. Ketika kita terluka oleh perkataan orang lain, dengan nasihat orang lain yang barangkali nasihat itu dengan kita sangat bertolak belakang, sangat menyedihkan saudaraku, sangat menyayat hati kita. Supaya kita saudaraku mendapatkan kesembuhan itu, maka isilah dengan firman Tuhan. Pikiran harus diisikan firman Tuhan. Apa saja saudaraku? Paulus mengatakan dalam Filipi 4:8. Jadi akhirnya, saudara-saudara, semua yang benar, semua yang mulia, semua yang adil, semua yang suci, semua yang manis, semua yang sedap didengar, semua yang disebut kebajikan dan patut dipuji, pikirkanlah semua itu. Ini saudaraku, yang harus kita pikirkan saudaraku. Jangan saudaraku kita pikirkan hal-hal yang apa? Yang tak perlu dalam gereja kita, dalam rumah tangga kita. Tapi membuat kita bertumbuh, ya, membuat kita berakar dalam Kristus, ya. Maka saudaraku pikirkan, sehingga kita boleh mendapatkan kekuatan. Kemudian katakan dan renungkan firman Tuhan senantiasa, maka hidup kita pasti diberkati oleh Tuhan. Hanya itu saudaraku untuk mengobati luka-luka kita saudaraku. Sekarang kita terluka saudaraku. Bisa saja kita mohon maaf karena kehilangan pekerjaan. Saudaraku, bisa saja kita kehilangan oleh karena apa? Ya, oleh karena pandemik ini saudaraku, ya, perusahaan kita sekarang mengalami apa? Persoalan. Ya, umat-umat Tuhan, ya mohon maaf banyak yang dirumahkan saudaraku. Pas saudaraku kita sakit saudaraku, pasti kita seperti disayat saudaraku. Ketika diberikan apa? Ketika diberikan surat kepada kita. Kalau itu surat yang indah saudaraku, ya sah-sah saja saudaraku. Tapi kalau ini surat yang isinya ya menyatakan hal-hal yang tidak sesuai dengan ya kerinduan kita, kebutuhan kita, sangatlah kita apa? Tersakiti saudaraku. Tapi saudaraku dalam Tuhan, saatnya kita memikirkan apa yang manis, apa yang benar, apa yang suci, apa yang sedap, apa yang patut dipuji, kita pikirkan, saudara. Tangan Yesus yang terluka menjadi tangan yang memberkati kita. Saudara dalam Tuhan, bahwa ketika Yesus dipaku kakinya dan tangannya, lambungnya, dipaku di kayu palang, maka penderitaan itu pasti sangat apa? Menyakitkan sebagai manusia. Kedua, tangan Yesus dipaku supaya tangan kita menjadi berkat bagi orang lain. Mereka akan meletakkan tangannya atas orang sakit dan orang itu akan sembuh. Ya, ketika Yesus berada di dunia ini, dia menyembuhkan banyak orang. Dia letakkan tangannya kepada orang-orang yang sakit, maka jadilah apa yang kau kehendaki seperti yang kau imani, maka orang-orang itu pun sembuh. Lalu ketika Yesus disalibkan di kayu salib, tangannya terluka, terpaku, supaya kita apa? Supaya kita diselamatkan, supaya kita terberkati. Saudara dalam Tuhan, tangan mengartikan persatuan, tangan mengartikan kekuatan, tangan mengartikan berkat. Ya, ketika Musa dan Harun mengangkat tangannya memberkati umat-umat Tuhan, itu adalah tangan berkat. Ketika para hamba Tuhan dalam gereja kita, di saat para diakon, diakones, dan ketua jemaat kita diberikan kepercayaan untuk melayani, maka sebelumnya para hamba Tuhan mengangkat tangan, memberkati. Demikian saudaraku, tangan itu adalah penuh dengan apa? Makna yang sangat luar biasa. Kemudian tangan itu mengartikan bahwa kita sedang berdamai saudaraku. Salam, bersalaman, shalom, damai sejahtera. Salam saudaraku. Dan Yesus mati di dunia ini supaya kita apa? Didamaikan. Shalom. Yang ketiga, kaki Yesus yang dipaku membuat kaki kita senang melangkah untuk kebaikannya. Saudaraku, kaki Yesus yang dipaku di Kalpari, di kayu palang, supaya kaki kita ya tidak terpaku, tapi sebaliknya kaki kita
boleh melangkah kebaikan, boleh melangkahkan menceritakan apa? Kasihnya. Melangkah dengan iman. Ya, pelajaran kita yang sudah dibawakan oleh hamba Tuhan pada semajunkan. Bagaimana kita dengan melangkah iman, saudaraku? Membutuhkan suatu perbuatan, membutuhkan suatu pengorbanan, membutuhkan suatu perjuangan. Sebagaimana Yesus berjuang, berkorban, supaya kita Pak, diselamatkan. Kaki Yesus yang dipaku di salib, agar kita menjadi berkat, saudara. Ceritakan kematian Kristus. Itulah makna sesungguhnya daripada perjamuan kursus, saudara. Menceritakan kematian Kristus. Kenapa saudara kematian Kristus? Sebelum kita menceritakan kematian yang kedua kali, karena tanpa ada kematian, tidak akan ada kebangkitan. Kalau tidak ada kebangkitan, saudaraku, tidak akan ada apa? Pengharapan kedatangan Yesus yang kedua kali. Jadi saudaraku, ini semua sangat apa? Sangat bertahap, saudaraku. Ya, satu kesatuan. Ya. Dan dengan demikian, oleh karena kasut, oleh karena kaki, saudaraku, ya, itu menjadi satu perlengkapan yang Tuhan berikan kepada kita. Iya, saudaraku, dalam Efesus pasal 6. Gunakanlah perlengkapan Allah. Dan salah satunya adalah apa? Kasut. Kasut yang rela, saudara. Dan kaki ini dipaku karena dia rela, saudaraku. Jadi kita pun harus rela. Ya, kita harus berkasutkan kerelaan. Rela untuk memberitakan Injil. Rela untuk membawa damai dan sejahtera. Sehingga kaki Yesus yang dipaku, yang luka Israku, tidak menjadi suatu kesia-siaan. Bagi kita, Yesus Kristus, saudaraku, ketika dia disalib, dia juga memulai doa, saudaraku. Ketika dia pun di Getsemane, waktu mau ditangkap, dia pun berdoa, saudaraku. Yesus pun disalib 7 kali, saudaraku, berdoa. 7 kali melambangkan angka sempurna. Dan angka sempurna itu adalah menunjukkan kepada siapa? Kepada Allah dalam Kristus Yesus. Dia berdoa, saudaraku. Supaya apa? Supaya keselamatan setiap orang itu menjadi nyata. Ya, Tuhan, ampunilah mereka. Bapa, ampunilah mereka, sebab mereka tidak tahu apa yang mereka lakukan. Lalu apa korelasinya, implementasinya dengan kita yang hidup sekarang? Saudaraku, ketika ada persoalan yang menyayat di hati, yang melukai pikiran hati kita, saudaraku, senanglah berdoa. Ketika orang lain kita doakan mereka selamat, dan kita pun apa? Selamat. 2 kali selamat, saudaraku. Mulailah dengan doa. Karena Yesus pun apa? Berdoa ketika di kayu salib. Tuhan berkenan atas setiap doa karena jiwa-jiwa merupakan harta yang paling berharga bagi Tuhan. Itu sebabnya ketika Allah Bapa dan Roh Kudus, Allah Bapa, Allah Anak dan Roh Kudus, ketika menciptakan manusia, saudaraku, mereka sudah mengadakan komite rapat. Dan Yesus, saudaraku, mengadakan apa? Rapat. Rapat yang besar. Apa rapat mereka? Ketika ini manusia, tendensi towards sin, cenderung berbuat dosa, karena Tuhan tidak mau membuat manusia itu seperti robot, saudaraku. Makanya diberikan the power of choice. Kuasa untuk memilih. Ya, sehingga oleh karena manusia itu diberikan kuasa untuk memilih, power of the choice, maka ada konsekuensi ketika manusia itu apa? Seketika manusia itu berdosa. Apa itu? Yesus akan apa? Akan menjelma. Allah akan menjelma dalam Yesus Kristus. Ya, dan mengambil rupa hamba, mengambil rupa manusia. Tadi ayat kok bagi apa kita ayat hafalan kita tadi di dalam Filipi 2 ayat 5. Dia mengosongkan dirinya dan dia taat sampai apa? Sampai mati, saudara. Itu mengindikasikan bahwa Tuhan yang sebagai manusia, yang sebagai hamba datang ke dunia ini, tapi tidak berdosa untuk mengambil alih penalti, hukuman ketika manusia itu apa? Berdosa. Jadi Yesus, saudaraku, datang ke dunia ini menjelma, menjadi manusia, dan dia juga adalah anak, dan dia juga adalah Allah, ya, dan dia sangat mengasihi manusia, ya. Itu makanya dikatakan karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini. Ingat, saudaraku, Yohanes, baik Yohanes Pembaptis maupun Yohanes Kekasih, Yohanes mengartikan kasih, saudaraku. Makanya setiap tulisan mereka selalu ada kasih, saudaraku. Kasih, kasih, kasih. Ya. Dan Yesus adalah kasih yang sesungguhnya. Kenapa? Karena oleh kasihnya
maka dia berkenan atas setiap jiwa-jiwa dan merupakan harta yang paling berharga bagi Tuhan. Karena manusia itu makhluk yang sangat berharga dengan Tuhan, maka dia rela datang ke dunia ini untuk menggantikan posisi kita, orang-orang yang berdosa. Saudara kasih Tuhan, umat-umat Tuhan. Yang keempat atau D, hati Yesus yang terluka memulihkan setiap hati yang terluka. Hati, saudaraku. Ini saudaraku, sebenarnya saudaraku, persoalan yang kita hadapi, baik di gereja, di rumah tangga, dimanapun. Saudaraku, itu adalah selalu hubungan dengan hati, saudaraku. Terkoneksi dengan hati, saudaraku. Sama seperti yang kita rasakan sekarang, kita alami, saudaraku. Sekarang kita menggunakan alat ini. Kalau kita tidak tersambung dengan internet, wifi, mungkin kita sudah menggunakan, saudaraku, atau internet, maka jaringan kita, saudaraku, tidak akan bisa nyambung. Apa hubungannya, pendeta? Ya, kalau hati kita tidak bisa koneksi dengan yang lain, maka kita tidak pernah merasakan ada ketenangan. Kita tidak akan pernah merasakan ada kedamaian dalam hati kita, saudara. Tapi dengan hati Yesus yang memulihkan luka kita, maka hati kita menjadi apa? Menjadi sembuh. Saudaraku, kita perhatikan mengenai peristiwa, kejadian daripada Kain dan Habel. Kejadian 4 ayat 5-7. Tetapi Kain dan korban persembahannya tidak diindahkannya. Lalu hati Kain menjadi sangat panas dan mukanya muram. Firman Tuhan kepada Kain, mengapa hatimu panas dan mukamu muram? Apakah mukamu tidak akan berseri jika engkau berbuat baik? Tetapi jika engkau tidak berbuat baik, dosa sudah mengintip di depan pintu. Ia sangat menggoda engkau, tetapi engkau harus berkuasa atasnya. Saudaraku, kita sudah tahu ini peristiwa ya dalam kitab Kejadian tentang Kain dan Habel. Ketika kedua ya anak manusia ini, anak Adam ini mempersembahkan persembahan. Yang satu menurut, yang satu tidak menurut, saudaraku. Ya. Ini, saudaraku, adalah merupakan ujian, saudaraku, penurutan. Ya. Jadi kalau dikatakan ini bukan masalah persembahannya, pendeta, bukan, saudaraku. Ini masalah apa? Hati. Apakah hati itu menurut? Ternyata Kain tidak menurut, saudaraku. Ya, persembahkan korban, tapi tidak persembahkan korban. Sementara Habel, Tuhan katakan persembahkan bagiku apa? Domba. Dipersembahkan domba. Yang pantas. Persembahan mana yang Tuhan terima, saudaraku? Ya, persembahan Habel, saudaraku. Sehingga terjadi apa? Terjadi di sana perkelahian yang sangat dahsyat, saudaraku. Di mana Kain memukul adiknya bahkan sampai mati, saudaraku. Luar biasa, saudaraku, ya. Kalau hati itu memang tidak terkonek, saudaraku, apapun yang dibilang, saudaraku, tidak akan bisa, Pak. Tidak akan bisa ketemu, saudaraku. Sekalipun kita memiliki banyak ide, ya. Tapi kalau hati kita tidak terkoneksi, tidak terhubungkan, tidak terlink, saudaraku, maka semua, saudaraku, akan sia-sia. Itu makanya Yesus harus apa? Harus memulihkan hati kita yang sudah terluka. Saudaraku dalam Tuhan, saya mengarahkan sedikit pemikiran kita, hati kita, tapi saya bukan mau menyinggung, saudaraku. Bagaimana ciri-ciri orang yang sakit hati, saudaraku? Karena pasti kita semua sakit hati, saudaraku. Ya, sakit hati, tapi memiliki kadar yang berbeda-beda, saudaraku. Menghadapi saudaraku kita sakit hati, saudaraku, secara manusia, saudaraku. Tapi ketika Tuhan katakan, ya, kepada kita, berdamai dengan orang lain, baca firman Tuhan, berdoa, mengampuni orang lain. Hanya itu apa? Satu-satunya obat yang mujarab secara rohani untuk menyembuhkan sakit hati kita. Nah, bagaimana orang yang sakit hati? Hidupnya mudah tersinggung. Perkataan yang benar dikatakan, tapi apa? Tersinggung. Karena tidak sesuai dengan keinginan. Saudaraku, hati-hati dengan keinginan, saudaraku. Keinginan bertolak belakang dengan kebutuhan, saudaraku. Keperluan. Tidak sama keinginan dengan kebutuhan, saudaraku. Dengan keperluan, saudaraku. Tapi keinginan, saudaraku, yang selalu apa? Identik membuat kita menjadi apa? Menjadi dikatakan kita akan menjadi egois, ya. Kita akan menjadi orang-orang yang selalu apa? Selalu melihat kekuatan kita dan melihat kelemahan orang lain. Lalu kemudian mukanya muram, saudaraku. Ya. Muram. Ya, saudaraku, kalau muka saya cara muram, saudaraku, bukan oleh karena sakit hati, saudaraku, tapi sudah pembawaan dari sana, saudaraku. Ya, mohon maaf, saudaraku, kalau saya sebagai hamba Tuhan dalam jemaat, ya kurang bersenyum, saudaraku, mukanya muram, saudaraku. Padahal kalau kita ada senyum, saudaraku,
semua persoalan selesai. Saudaraku dalam Tuhan. Kemudian ciri-ciri orang yang sakit hati, saudaraku, mudah jatuh dalam dosa, saudaraku. Ya, mudah jatuh, saudara. Ya, jadi orang seperti inilah yang perlu apa? Mendapatkan pemulihan, mendapatkan pengobatan. Ya, dari apa? Dari Tuhan. Sehingga hanya luka Tuhanlah, luka Yesuslah yang dapat menyembuhkan. Bahaya mendendam sakit hati. Ketika kita sudah sakit hati, saudaraku, inilah istilahnya itu reaksi, ya. Kalau tadi aksi, sekarang bereaksi dia, saudaraku. Ketika Kain mendendam sakit hati kepada adiknya, dosa sudah mengintip dan menggodanya, akhirnya Kain memukul Habil hingga tewas, hingga mati. Jangan mendendam sakit hati dalam hidup kita. Secara medis, terbukti bahwa sakit hati hanya akan menimbulkan sakit penyakit dalam hidup kita. Ketika kita hanya memikirkan penderitaan oleh karena orang lain menyakiti kita, saudaraku, itu hanya menambah kita punya apa? Persoalan kehidupan. Itu hanya menambah sakit penyakit kita, saudaraku. Sementara orang yang menyakiti kita itu, saudaraku, ya dia tidak peduli, saudaraku. Tapi kenapa kita peduli dengan apa yang disampaikan kepada kita tentang sakit hati? Ya, mungkin dia kalau dia sudah malam tidur enak-enak, saudaraku. Tapi kita, ketika kita tidak suka dengan perkataannya, perbuatan, dia selalu apa? Ingat-ingat, renung-renungkan. Saudaraku dalam Tuhan, kita sendiri yang apa? Yang sakit, saudaraku. Jadi jangan, saudaraku, renung-renungkan perbuatan orang kalau itu apa? Tidak sesuai dengan apa? Kehidupan kita. Bebaskan hidup dari perasaan sakit hati. Ampuni semua orang yang telah menyakiti hati, sehingga hidup diberkati oleh Tuhan. Amsal 4:23. Jagalah hatimu dengan segala kewaspadaan. Mengapa? Karena dari sanalah terpancar kehidupan. Jadi apapun, saudaraku, yang mau kita perbuat, apapun yang kita tunjukkan, saudaraku, tidak boleh dibohongi, saudaraku, karena wajah kita inilah jendela kehidupan, saudara. Jadi akan terpancar setiap apa? Perbuatan yang baik dan tidak baik. Itu makanya jaga hati kita dengan segala kewaspadaan. Mengapa? Sebab dari sanalah terpancar kehidupan. Firman Tuhan dalam Yesaya 53 ayat 3-7 dan juga 1 Petrus 24, oleh bilur-bilur, oleh penderitaannya, oleh lukanya, oleh penderitaannya, saudara dan saya menjadi sembuh. Ia yang telah memikul dosa kita dalam tubuhnya di kayu salib, supaya kita yang telah mati terhadap dosa hidup untuk kebenaran. Oleh bilur-bilurnya kamu telah menjadi sembuh. Saudara Tuhan, boleh kita cek dalam Alkitab, Yesus ya dicambuk sebanyak 42 kali. Nanti kita buka konkordan, saudaraku, konkordas Alkitab. Kita lihat mengenai cambuk. Karena di sana Yesus dicambuk sebanyak 42 kali. Cambuk dihujamkan sebanyak 21 kali. Di punggung dan 21 kali di dada. Ada 726 titik luka yang dialami Yesus akibat cambukan tentara Romawi. Saudaraku dalam Tuhan, orang-orang yang tersangka melakukan kejahatan atau orang-orang yang sudah apa? Orang-orang yang sudah melakukan kejahatan, ya, mereka akan dicambuk, saudaraku. Sebenarnya Yesus bukan salah, saudara. Tapi kenapa dicambuk, saudaraku? Karena Yesus rela menggantikan posisi kita. Supaya posisi kita yang lama itu harus mati, maka dia harus mati. Jadi Yesus dicambuk dengan cambukan yang apa? Yang sangat dahsyat, yang sangat luar biasa. Tapi berbeda dengan cambukan yang dahsyat luar biasa yang lain oleh Yesus. Berbekas, saudaraku. Ya, berbekas. Bahkan dikatakan sampai kulitnya pun apa? Tulangnya pun apa? Kena, saudaraku, ya. Terkelupas kulit, saudaraku. Tapi Yesus dicambuk berkali-kali, 42 kali. Saudaraku boleh rasakan, saudara. Ya. Betapa hancurnya, Pak. Hancurnya itu fisik daripada Yesus. Ya, hanya supaya kita Pak mendapatkan keselamatan yang kekal. Oleh kematian Kristus di kayu salib akan menjadikan kita, akan membuat hidup kita menjadi sebuah ciptaan yang baru. Kenapa, saudaraku? Karena hidup kita yang lama sudah ditanggung oleh Yesus. Oleh kematian Kristus, supaya hidup kita yang lama tidak lagi apa? Tidak lagi menghalangi kita menjadi sebuah ciptaan yang baru. Karena kematian Kristus mengartikan bahwa kita sudah diciptakan baru, saudaraku. Recreation, saudaraku. Recreation, diciptakan baru.
Apanya yang baru pendeta? Saudaraku, yang baru adalah rohnya. Ya, kalau kita baca di dalam Yehezkiel pasal yang ke-36 ayat 26-27, bahwa Tuhan memberikan kepada kita apa? Hati yang baru dan hati yang taat. Kemudian Paulus mengatakan dalam 2 Korintus 5:7, jadi siapa yang ada dalam Kristus oleh karena kematiannya, maksudnya ia adalah ciptaan yang baru. Kenapa dikatakan yang baru? Karena yang lama sudah berlalu. Sesungguhnya, ya, yang lama sudah berlalu, sesungguhnya yang baru apa? Sudah datang. Jadi hidup kita yang lama itu, saudaraku, sudah apa? Sudah ditanggung oleh Yesus di kayu salib. Dan hidup yang baru, yang Tuhan berikan kepada kita, hidup yang kekal, oleh kematian Kristus. Karena begitu besar kasih Allah. Yohanes 3:16. Saudara kasih Tuhan, kesimpulan khotbah kita. Jangan pernah tinggalkan Tuhan Yesus. Sekalipun saudara, Anda dan kita semua menderita, ya, oleh karena dampak pengaruh si corona. Karena banyak orang mengatakan, gara-gara si corona ini semua jadi hancur. Usaha jadi apa? Ya, jadi bangkrut, jadi tutup. Saya kesusahan Tuhan. Di setiap masa, di setiap saat, pasti Tuhan mendatangkan suatu kebaikan. Amin, saudaraku. Tuhan mendatangkan kebaikan. Jangan kita, saudaraku, kita kutuki, saudaraku. Sekalipun kita susah seperti sekarang ini. Saudaraku, kemana-mana, saudaraku, kita tidak bisa, saudara. Itu seperti yang kemarin. Kita punya mobil, kita bisa jalan-jalan, saudaraku. Ya, sekarang, saudaraku, dibatasi. Kalau dulu masih apa? Masih bisa kita kemana-mana, saudaraku. Sekarang sudah semakin sulit, saudaraku. Sekalipun teknologi canggih, mutakhir, saudaraku. Bukan itu menjadi suatu garansi, jaminan, bukan, saudaraku. Tapi apa yang menjamin ke, saudaraku? Hanya Yesus yang menjamin kita. Walaupun, saudaraku, Tuhan Yesus tidak pernah menjanjikan langit selalu biru, langit selalu cerah, jalan kita tak selalu lurus, saudaraku. Tapi ingat, bahwa Yesus akan selalu menolong engkau. Oleh sebab itu, jangan pernah tinggalkan Yesus dalam kehidupan sulitmu, dalam kehidupan susahmu, seperti sekarang ini. Karena Yesus sudah membayar, ya, hutang kita di kayu salib. Kematian sudah dibayar supaya kita apa? Boleh mendapatkan hidup yang kekal. Setiap luka yang kita alami, baik itu luka fisik, baik itu mental, maupun secara rohani, saudaraku, Tuhan akan sanggup sembuhkan kita. Janganlah kita menjadikan siapapun sahabat kita kecuali Yesus. Kita bisa hidup bersama Dia dengan aman, dengan segala persoalan yang terdapat dalam hati kita. Saudaraku, jangan apa? Jangan kita meninggalkan Yesus. Jangan seperti murid Yesus, Petrus, Judas, ya. Mereka tinggalkan Yesus. Hanya saja masih ada kesempatan, ya, sesaat bagi Petrus, saudara. Dia merenungkan apa yang pernah diperbuat. Dari Penulis Junta katakan dalam Yohanes pasal 21, Petrus, apakah mengasihi aku? Ya Tuhan. Petrus, apakah mengasihi aku? Ya Tuhan. Petrus, apakah mengasihi aku? Sampai sedih dia, saudaraku. Sampai masbul hatinya, saudaraku. Kenapa, saudaraku? Karena kalau kita amati itu, perikop dalam Yohanes pasal 21, saudaraku, kasih di sana, saudaraku, ada 3 apa? Ada 3 berbeda, saudaraku. Memang kategori kasih ada 4. Ada Phileo, ada Storge, ada agape, ada eros. Ya, tapi di sana Petrus masih menunjukkan apa? Ya, kasih Phileo, saudaraku. Petrus, apakah Phileo kepadaku? Sesungguhnya mau supaya apa? Supaya Petrus menggunakan kasih agape, kasih pengorbanan. Maka, saudaraku, dia renungkan itu. Ketika Petrus, ya, pada saat itu di mana Petrus menyangkal Yesus 3 kali, saudaraku. Ya, karena Yesus katakan bahwa engkau akan menyangkal aku 3 kali sebelum ayam berkokok. Tidak, Tuhan, tapi ternyata betul, saudaraku. Dia mengkhianat kepada Yesus. Ya, puji Tuhan, dia punya waktu memperbaiki diri. Dia apa? Dia bertobat. Dijadikan Yesus sebagai guru, saudaraku. Kemudian bagaimana dengan Judas? Judas tertutup pintu kasihan bagi. Karena Judas tidak mau menyesali perbuatan-perbuatan. Mengapa, saudaraku? Karena dia tidak menjadikan Allah menjadi sahabatnya. Karena dia tidak menjadikan Yesus sebagai gurunya yang pertama itu, saudaraku. Tapi Yesus dijual, dikhianati oleh siapa? Oleh Judas. Saudara dalam Tuhan. Di sini ada 2 tipe orang. Apakah kita seperti Petrus?
Apakah kita seperti Judas? Tapi saudaraku, yang menjadi pertanyaan, kalau kita seperti Petrus, saudaraku, jangan-jangan saudaraku nanti tidak ada waktu, saudaraku, supaya kita bertobat, saudaraku. Jadi ketika ada waktu, saudaraku, yang walaupun sulit Tuhan buat seperti ini, saudaraku dalam Tuhan, mari saudaraku kita tinggalkan segala apa? Segala kehidupan kita yang membuat kita mungkin menjadi susah pikiran kita, yang membuat kita mungkin ya hati kita tersayat oleh karena pengalaman kehidupan dalam keluarga kita, ya anak-anak kita, pekerjaan kita, persoalan-persoalan kita yang lain. Jadikan Yesus yang pertama dan terutama. Maka segala persoalan kita akan didamaikan oleh Yesus. Semoga firman Tuhan yang akan menyembuhkan luka kita, karena hanya luka Yesuslah yang sanggup menyembuhkan, memulihkan luka kita. Saudaraku, kita boleh bercerita kepada pendeta, boleh bercerita kepada sahabat kita yang lain, manusia maksudnya. Tapi saudaraku, itu bisa saja berubah. Ketika dia tidak senang dengan kita, maka bisa juga dia menceritakan segala apa? Ya, cerita kita yang pernah kita ceritakan kepada dia. Dan membuat kita akan menjadi benci. Membuat kita menjadi sakit hati. Tapi ketika kita ceritakan itu kepada Yesus, ceritakan kepada Yesus, katanya, Lebusio, maka semua persoalan kita akan apa? Akan terselesaikan. Salam Tuhan. Hanya oleh bilur-bilur Yesus, hanya oleh penderitaan Yesus di kayu pala, akan menyanggupkan kita bagaimana kita boleh hidup, menjalani hari-hari ini. Sekalipun kita dalam hidup ini menghadapi kesusahan. Tapi ingatlah bahwa Yesus akan menyambut engkau. Disalut dengan kasih yang sejati. Sehingga kita pun akan mengalami sukacita. Karena di balik penderitaan ada sukacita yang luar biasa. Apa sukacita itu? Pertemuan kita boleh menjadi suatu kenyataan dengan Yesus, dengan semua umat-umat Tuhan yang ditebus. Dan kita bersama-sama bersukacita dalam kerajaan surga. Inilah yang menjadi doa harapan kita. Inilah yang menjadi motivasi khotbah kita. Semoga firman Tuhan ini diberkati oleh Tuhan, diberikan Tuhan kuasa, supaya kita boleh menghidupkan kehidupan yang Yesus lakukan ketika di dunia ini. Tuhan berkati kita. Amin.